Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nazif, guru dari SPIT Al-Iman Cipinang Elok, Jakarta. Dan saya merupakan mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Jakarta. Perkenalkan, kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema qadha dan qadar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pertama Bapak mengajak kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa ini kalian semua akan dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Sudah siap semua belajar? Sudah sarapan belum? Semangat berarti hari ini ya. Oke, baik. Yuk kita mulai dengan membaca doa suratul Fatihah bareng. Wahid, isnani, salasah. Alangkah baiknya untuk mempertebal kalian supaya cinta tanah air dan negara kalian. Terlebih dahulu, yuk kita menyanyikan atau kita menampilkan membaca Pancasila. Setelah itu dilanjut lagu Indonesia Raya. Setelah itu akan Bapak tunjuk Dastan sebagai pemimpin membaca Pancasila. Silakan Dastan. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pasha. Silakan Pasha. Di sanalah aku berdiri, rajuanku ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Ahmad Maulana, Hadir. Aisyah Akila Kirana, Hadir. Alisa Mazaya, Hadira. Alvin Pratama, Hadir. Arjuna Aiman, Hadir. Aska Nindya Putri, Hadira. Bella Dewi Purnama, Hadira. Dianca Latifah, mana Dianca? Ya. Dastan, Hadir. Bima Sena, Hadir. Dipa Setia, Hadir. Faisal Alkantara, Farah Nafisa, Hadir. Alarik Aldi, Hadir. Muhammad Aliansyah, Hadir. Sabrina belum dipanggil? Sudah semua? Sudah. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak. Sebelum Bapak melanjutkan ke pembahasan yang baru, terlebih dahulu Bapak mau mengajak kalian mengingat-ingat pembelajaran yang kemarin sudah disampaikan Bapak mengenai keteladanannya sahabat Nabi, yaitu siapa? Abu Bakar. Yang kencang suaranya, sahabat Abu apa? Bakar. Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Apa yang kalian bisa mengambil keteladanannya dari sahabat Abu Bakar? Jujur. Jujur. Terus yang kedua apa? Tegas. Tegas itu soal Abu Bakar apa Umar? Nah, ketegasan. Kalau Abu Bakar apa keteladanannya? Suka menolong, pinter. Apalagi? Hah? Hidup sederhana. Terus apa lagi? Suka membantu Rasulullah. Hebat. Alhamdulillah masih mengingat ya. Orang yang Terus cerdas. jasa-jasa sahabat Abu Bakar dalam menjadi khalifah. Yang pertama apa? Memberantas orang yang menganggap dirinya sebagai nabi palsu. Mantap. Yang kedua apa? Memberantas nabi palsu.
nabi-nabi palsu. Yang ketiga apa? Menyadarkan orang yang tidak mau membayar zakat. Menyadarkan Orang yang tidak mau membayar zakat. tidak membayar zakat. Nah, itu adalah jasa sahabat Abu Bakar. Ada satu lagi tuh, jasa yang paling bagus yang bisa kalian rasakan sampai saat ini. Apa? Penulisan ayat Al-Quran. Ya betul, pengumpulan dan penulisan Ayat Al-Quran. Al-Quran. Siapa? Sahabat yang ditugaskan untuk menulis atau menyalin ayat-ayat suci Al-Quran. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Atas usulan siapa? Hah? Atas usulan sahabat Umar bin Khattab. Yang semangat. Sudah ini kan tadi? Sudah sarapan kan? Baik. Kemudian berikutnya apa sahabat siapa lagi? Sahabat Umar bin Khattab. Apa saja keteladanan yang bisa kalian contoh? Pemberani dan tegas. Pemberani dan tegas. Yang pertama apa? Pemberani. Yang kedua? Tegas. Adil. Yang ketiga? Adil. Yang keempat? Sederhana. Toleransi. Yang kelima? Toleransi. Itu adalah keteladanan dari sahabat Umar. bin Khattab. Sekarang jasa-jasa sahabat Umar ketika menjadi khalifah. Perluasan wilayah Yang pertama, Perluasan wilayah Islam. perluasan wilayah Islam. Yang kedua, Mengatur administrasi pemerintahan. mengatur administrasi Pemerintahan. pemerintahan. Yang ketiga, Membuat kalender Hijriah. membuat kalender Hijriah. Jadi pembuatan tanggal itu dimulai dari pemerintahannya sahabat siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, itulah jasa-jasa kedua sahabat Rasul. Nah, sekarang untuk pembelajaran berikutnya yaitu qadha dan qadar. Nah, qadha dan qadar ini merupakan rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman Malaikat. kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Kelima, beriman hari kiamat. Yang keenam, Beriman kepada qadar dan qadar. nah, yang keenam adalah beriman kepada qadha dan qadar. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai qadha dan qadar. Baik, anak-anak. Untuk pembelajaran qadha dan qadar ini nanti Bapak minta kalian untuk mendengar, mengamati apa yang Bapak tayangkan di depan sini, ya. Nah, kalian nanti
Ini nanti Bapak akan bagikan satu-satu. Sebelum Bapak tayangkan, silakan. Silakan dibagi, Nak. Oke. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, baik. Nah, tugas kalian adalah mendengar, mengamati, merangkum apa yang nanti Bapak tayangkan di video kali ini. Nanti kalian rangkum. Setelah kalian rangkum, nanti kalian diskusikan. Ya. Setelah kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, setelah selesai berdiskusi, nanti langsung kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kalian melakukan rangkuman, terlebih dahulu Bapak ngajak kalian bersupaya apa? Semangat, tepuk semangat. Siap? 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, sekarang Bapak akan tayangkan. Kodok dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodok secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Kodok secara Sudah? tak istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak Ya. Sudah ucapannya? zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. إن ربكم الله
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qadar. Hubungan antara qadar dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qadar adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qadar dan qadar. Sedangkan takdir itu sendiri terbagi ke dalam dua hal. Pertama, takdir mubrok. Takdir mubrok ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubrok ialah setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Contoh lain misalnya, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Dua hal lain yang berkaitan dengan takdir yakni ikhtiar dan tawakal. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau khayalan semata karena itu tidak akan pernah terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal atau belum berhasil. Adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnudzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Beberapa perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnudzon kepada keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Serta yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rizki apapun, dan senantiasa bersabar dalam mendapati ujian dan musibah. Hikmah yang dapat dipetik sebagai pelajaran tentang iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis. Yang kedua, dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk. Yang ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat, kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Yang kelima, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaannya. Yang keenam, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, keberhasilan atau kesuksesan bukan sebuah khayalan, karena jika kita mau berusaha, Allah pasti akan membuka jalannya. Yang kedelapan, mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa atau lupa diri. Serta yang kesepuluh, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, manusia tinggal mempergunakan karunia tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Ya. Oke, baik anak-anak, cukup ya yang Bapak tampilkan di depan. Sudah bisa menyimpulkan apa belum dari yang Bapak sampaikan di depan ini tadi? Nah, kalau belum, silakan nanti kalian buka buku paket yang sudah tersedia. Nah, itu untuk menambah kalian wawasan ya dalam berdiskusi nanti. Oke, baik anak-anak, untuk tugas berikutnya adalah mendiskusikan materi yang sudah kalian rangkum tadi ke kelompok masing-masing. Ya, silakan didiskusikan kiranya apa aja itu qada dan qadar itu apa, pengertiannya apa, contohnya apa yang harus kita lakukan ketika sudah kita mengimani qada dan qadar itu apa. Oke, silakan, waktunya 10 menit ya untuk mendiskusikan. Silakan. Boleh sambil lihat buku paketnya juga boleh, silakan.
semangat. Kalau ada hal yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan sama Bapak ya. Oke, Bapak akan bagikan satu lembar lagi nanti untuk menulis rangkuman untuk dipresentasikan ya. Sudah ya. Nanti rangkumannya di sini ya, Nak. Ini yang menulis rangkuman ya. Hasil diskusinya nanti taruh sini. Ya. Apa itu foto dan model? Tidak sendiri ya, diskusi. Nanti hasilnya ditulis. Infus ini ada. Ini tulis salah satu perwakilan. Apa masuk kode 8? Nanti akan mempresentasikan. Sendiri yang Oke, baik anak-anak, cukup ya? Belum, Pak. Sudah bisa untuk presentasi? 5 menit lagi, Pak. Oke, baik, sambil menunggu yang belum selesai, yang belum siap, silakan yang sudah siap maju. Untuk kelompok C silakan. Nak. Maju ya, silakan. Oke, baik. Untuk kelompok yang lain, silakan dengarkan pemaparan dari maju. Dari kelompok C akan menjelaskan kodok dan kodar. Nanti silakan dengarkan. Kalau yang kalian merasa nggak tahu, silakan ditanyakan ya. Oke, kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan maklumat Kencang suaranya. yang tadi kita ibu dan dari Kode dan kodar secara bahasa adalah ketentuan kata-kata Allah secara mahfuz sejak zaman azali.
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan kelompok B? Ya, silakan, Tasya. Apa contoh takdim mubrom? Ya, silakan. Apa contoh dari takdir mubrom? Contoh takdir mubrom adalah yakni kelahiran, kematian, atau terjadinya hari kiamat. Ya, bagaimana? Faisal sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak yang kelompok C luar biasa, alhamdulillah. Kasih aplaus dulu. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, silakan lanjut untuk kelompok B. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan didengarkan dan diperhatikan ya. Untuk yang presentasi, suaranya yang kenceng biar teman-temannya ini kedengeran. Sudah siap? Kelompok B? Ya. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan rangkuman dari kode dan kodar. Ya, silakan. Kode adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodar adalah kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Takdir mu'alaq adalah takdir yang Lengkap sampai hikmah-hikmahnya. Oke, baik. Bapak akan mengulas sedikit ya. Untuk qada dan qadar adalah ketentuan. Qada adalah ketentuan yang berasal dari Allah. Sejak kapan? Sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Yaitu zaman sebelum terciptanya segala sesuatu, termasuk manusia. Termasuk manusia. Nah, qadar adalah kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap segala sesuatu dalam ukuran tertentu. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu untuk setiap makhluknya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Nah, yang tadi sudah kalian persepsikan bagus semua tadi tuh. Ya. Sudah poin-poinnya sudah kalian serap dan kalian pahami semua. Qada dan qadar disebut juga takdir. Nah, terdapat dua macam takdir, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu takdirnya apa? Yaitu ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya seperti apa? kematian, Ya, kematian. Apa? bencana alam. Bencana alam. Kalau bencana alam termasuk mubrom apa mu'alaq? Nah, bisa juga mu'alaq. Kenapa? Karena ulah dari manusia adanya banjir tuh. Karena banyak apa? Orang yang membuang sampah nebang pohon sepuas-puasnya. Nah, itu adalah pembelajaran mengenai qada dan qadar. Baik, ada pertanyaan Mak sebelum Bapak akhiri? Sudah jelas semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semua, jangan lupa sampai rumah pembelajaran qada dan qadar
pelajari kembali. Baik anak-anak, semoga apa yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Amin. Sampai ketemu hari berikutnya dan akan dilanjutkan di pembelajaran yang lain ya hari ini ya. Oke, cukup dari Bapak. Bapak akhiri, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian hebat, tertib, rapi. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi